Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu macam-macam wanita yang masuk neraka dan yang masuk surga. Adapun untuk materi yang sebelumnya, yang minggu kemarin kan hari yang minggu kemarin itu ya, itu bisa dilihat di link yang saya sampaikan, yang saya sharekan itu untuk materi sebelumnya. Untuk sekarang, macam-macam wanita yang masuk neraka dan yang masuk surga. Nah, ini khusus wanita ini. Jadi nanti tinggal setelah belajar materi ini, kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa ihtisabun nafsi gitu. Termasuk pada golongan wanita yang manakah nanti gitu. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ro'atin da'a jaujuha ila firasihi fasawwafat bihi hatta yanamu fahiya mal'unatun. Yang artinya wanita mana saja yang diajak suaminya ke tempat tidurnya lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tidur, maka ia dilaknat oleh Allah. Nah, berarti dalam hadis ini wanita yang menolak ajakan suaminya ini akan mendapatkan laknat dari Allah. Bahkan di materi sebelumnya yang Bapak sharekan linknya itu, ada seorang wanita, dia ahli ibadah, malamnya dia sholat, siangnya dia berpuasa. Hanya sayangnya ketika diajak oleh suaminya dia telat, bukan tidak dilayani, telat 1 jam. Gitu. Jadi tewaka mengiyakan 1 jam telat, maka pada hari kiamat wanita tersebut akan dibelenggu dengan rantai, digusur, kemudian dibawa ke tempat yang bawah, disatukan dengan para setan. Padahal tukang naon itu teh ibadah, hanya telat saja. Apalagi kalau menolak. Selanjutnya yang kedua, wa ayyumam ra'atin kalahat fi wajhi jaujiha fahiya fi safatillahi ila ang tudahikahu wa tastardiyahu. Wanita mana saja yang cemberut di hadapan suaminya, jadi diharapkan salakina teh baud beda ya senyum-senyum, maka ia dimurkai Allah sampai ia dapat menimbulkan senyuman suami dan meminta keriduannya. Kan otomatis meren ketika seorang istri di hadapan suaminya cemberut, kira-kira suaminya bakal bahagia mau? Wah, no aya kakak pusing ini katanya. Pusing. Bakal senyum-senyum mah suami dalam istrinya cemberut. Nah, maka si istri tersebut akan mendapatkan murka dari Allah sampai dia bisa menimbulkan kembali senyuman di wajah suaminya. Dan dia minta maaf kepada suami. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin asad fi wajhi jaujiha illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi wa ayyumam ra'atin kharajat min dariha bi ghairi idni jaujiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Wanita mana saja yang durhaka di hadapan suaminya, melainkan ia akan berdiri dari kuburnya, artinya dibangkitkan dari dalam kuburnya dalam keadaan muswaddatal wajhi, wajahnya menghitam, menjadi hitam wajah. Wa ayyumam ra'atin kharajat min dariha bi ghairi idni jaujiha, perempuan mana saja yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka ia akan dilaknati oleh malaikat sampai ia kembali. Nah, berarti dari hadis ini pertama
jangan bermaksiat di hadapan suami. Bermaksiat di sini maksudnya adalah melawan atau menolak permintaan dari suami atau tidak menerima nasihat dari suami. Nah, maka nanti ketika dibangkitkan dari dalam kuburnya, wajahnya akan menghitam kalau dia suka melawan terhadap suaminya. Yang kedua, jangan keluar dari rumah tanpa seizin suami. Karena kalau keluar dari rumah tanpa seizin suami, maka wanita tersebut akan mendapatkan laknat dari semua malaikat sampai ia kembali ke rumahnya. Berarti dalam geus nepi ka bumi lima, maka berhenti laknatnya. Selanjutnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bi ghairi idnihi illa la'anatha kullu syai'in tala'at alaihi samsu hattal haitani fil bahr." Yang artinya tiada seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, melainkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari, berarti anu sadayana kasorot ku matahari, maka akan melaknat kepadanya hatal haitani fil bahri, sehingga ikan-ikan yang ada di laut pun itu sama akan melaknat terhadap perempuan yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Berarti ngalewat karena ada caketan tangkal cek tangkal teh cenah awewe teh gitu ya. Cek tangkal teh. Jadi melaknat semua makhluk Allah yang terkena sinar matahari, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun itu akan memberikan laknatnya terhadap perempuan yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Tapi kade itu sanes nyingsieunan ya. Sanes nyingsian berarti ari kitu mah mending kana teu gaduh suami we. Ame bebas. Sanes nyingsieunan teu gaduh suami gitu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyun nasi adamu haqqan 'alal mar'ati?" Qala jaujuha. Qultu, "Fa ayyun nasi adamu haqqan 'alal rajuli?" Qala ummuhu. Artinya, siapakah manusia yang lebih besar haknya dari istri? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suaminya. Berarti yang harus menjadi prioritas bagi seorang istri, yang harus dipenuhi hak-haknya itu adalah siapa? Suaminya. Qala jaujuha. Qultu fa ayyun nasi adamu haqqan 'ala rajuli? Dan siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki? Lamun pameget saha anu pang harus digugu hakna teh? Qala, Rasul bersabda, ummuhu, ibunya. Maka kan di minggu-minggu kemarin saya sering mengatakan surga istri berada di suami, tapi surga suami berada di ibunya. Jadi tidak bisa istri mah mentang-mentang ka suami, "Hei, surgamu di telapak kakiku." Itu. Surga suami mah di mana? Di telapak kaki ibunya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun la yaqbalullahu lahum sholatan wala turfa'u lahum ilas samai hasanatun." Ada 3 kelompok, yang mana 3 kelompok tersebut Allah tidak akan menerima sholat mereka dan Allah tidak akan mengangkat ke langit kebaikan yang mereka lakukan. Artinya sholat mau diterima, amal-amal hadeuna ge moal diterima. Saha nu tilu? Yang pertama adalah al-abdul abiku min sayyidihi hatta yarji'a, seorang hamba sahaya yang melarikan diri dari sayyidnya. Dibeli ku sayyidna tuluy kabur. Maka si sayyid eta walaupun dia melaksanakan sholat dan amal-amal kebaikan tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali kepada sayyidnya. Yang kedua wal mar'atu sahitu 'alaiha jaujuha hatta yardo. Seorang perempuan yang dibenci oleh suaminya. Jadi keheulun sahana teh.
suamina teh mata kahadengke para saya jeung salaki saminggu eta berarti saminggu salat teu ditarima para saya jeung salaki wal mar'atu sahitu 'alaiha jaujuha seorang perempuan yang dibenci oleh suaminya hatta yardo sehingga suaminya ridho kepadanya berarti nepikeun ka damai deui gitu kan jeung suami lamun geus damai kakarek ditarima deui nu katuluna wasyakronu hatta yashu orang yang mabuk sampai dia sadar gitu ya. Orang yang mabuk sampai dia sadar mukir mabuk salat mau ditarima mun geus cager mabukna kakarek salatna bisa diterima. Tadi kan wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridho. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qalat al-mar'atu li zawjiha, ma ra'aitu minka khairan qad faqad habita amaluha." Ketika ada seorang istri berkata kepada suaminya, saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu. Saya merenjeng salakina, nepikeun ka salakina teh maneh teh teusan berguna jadi salaki teh urusan alus-alusna jadi salaki teh. Teh nyarekan ka salakina. Maka faqad habita amaluha. Maka amal-amalnya benar-benar terhapus. Berarti leungit sadayana amal catatan kebaikan, catatan amal kebaikannya terhapus ketika berkata kepada suami bahwa mara'aitu minka khairan qad, saya tidak melihat dari kamu kebaikan sama sekali. Ya teh pasti ke pas saya gitu dalam mikir bageur mah mau nyari gitu. Selanjutnya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qad illa aisahallahu ta'ala min rahmatihi yaumal qiyamah. Ini hampir sama dengan yang tadi, redaksinya cuma beda sedikit. Perempuan yang berkata kepada suaminya, saya tidak melihat darimu kebaikan sama sekali, kecuali nanti pada hari kiamat Allah akan menjadikannya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kenapa putus asa dari rahmat Allah? Karena kan tadi semua catatan amal kebaikannya dihapus. Jadi batur mangka dina poe kiamat teh panen hasil amal, ladang salatna ku Allah teh dipasihkeun. Tapi perempuan yang ini karena dia pernah berkata kepada suaminya dengan kata-kata seperti tadi, maka akhirnya dia tidak mendapatkan pahala amal apapun karena pahala amalnya semuanya dihapus. Kan Aisyah putus asa akhirnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaqu min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita yang minta suaminya untuk menolak tanpa alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga. Artinya begini, kan suami punya hak menjatuhkan talak kepada istri. Kalau suaminya merdeka, maka dia punya jatah tolak itu 3. Kalau baru menjatuhkan 1, maka bisa kembali lagi, ya bisa rujuk. Kalau 2 juga masih bisa rujuk. Kalau tidak, kalau sudah 3, maka habis jatah tolaknya. Suami wajibnya tidak bisa kembali ke istri sebelum ada muhalil. Kalau sudah ada muhalil teh nikah heula kabatur gitu. Geus nikah kabatur, ku batur diceraikeun, kakarek suami pertama bisa kembali. Lamun geus tolak 3. Kalau istri itu tidak punya hak menjatuhkan tolak dan gaduh tolaknya suami wungkul. Paling istri itu bisa menggugat cerai. Ngaranna teh dina bahasa fikih mah khulu atau kalau dalam bahasa pengadilan di Indonesia namanya adalah rafa, gugat cerai. Si istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang mendesak. Kalau ada alasan yang mendesak, maka lah ada tebogoh kasalaki teh daripada dipaksakeun awet rajet gitunya. Awak ge kalah kabeuki begang itu geus eueuh dagingan saeutik-eutik acan meureun gitu. Da teu daek resep gitu kasalaki teh.
Atau napi salakina teu hudang-hudang gitu. Tajang naon cenah ngingu salak teu hudang-hudang. Tah, maka boleh itu mah si istri minta cerai kan gitu. Ada alasan. Ada beberapa dalam fikih itu diatur alasan yang mendesak itu, ya, alasan yang mendesak itu diantaranya suaminya tidak mampu gitu, tidak mampu memberikan nafkah, geus miskin pisan teu kadugan mere nafkah, eta mah teu naon sok daripada naon sangsara misalkan ya, daripada sangsara teu naon minta cerai. Atau tapi misalkan suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin gitu. Hilang kelelakian anak berarti teu hudang-hudang gitu. Maka kan jangan naon gitu ngingu nu kitu begitu kan. Da butuh soten etana gitu. Lah dibayang-bayang. Maka itu diperbolehkan gitu si istri menggugat gitu, menggugat. Nya sapertoskeun pameget oge kan, pameget kalau menceraikan istri itu kan dibenci oleh Allah. Istri ketika menjatuhkan suami ketika menjatuhkan tolak kepada istrinya kan dibenci oleh Allah. Abgodul halal. Yang dibenci-benci halal adalah tolak. Tidak termasuk dibenci ketika menjatuhkan talak ada alasannya. Salah satu alasannya adalah misalkan adanya arrotku. Arrotku itu naon? Ayat tulang anu ngahalangan dina gagaduhan istrina sehingga susah ditembus itu. Atau tapi aya daging anu ngahalangan gitu. Nah, maka eta bisa gitu si suami itu kumaha menjatuhkan tolak kepada istrina lah. Tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, perempuan laki-laki ge sami dosa kan abgodu, dibenci oleh Allah. Kalau perempuan meminta tolak kepada siapa? Istrinya tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang mendesak, maka si perempuan tersebut ancamannya adalah paharamun alaiha raihatul jannah. Haram baginya mencium wanginya surga. Kalau mencium wanginya saja diharamkan, berarti komo naona tuh? Komo asupna gitu. Cacak mencium wanginya pun tidak. Itu maka selagi suami anger bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami gitu kan. Tidak menyakiti, maka ulah naon? Ulah minta talak. Ditanyakeun penuh kebutuhan kasumponan. Masalah ada cenah teu bogoh ka salakina dan kieu mah kabogoh ieu. Dari bogoh mah 3 bulan geleungit gitu nya. Angkeun bakal aya deui. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalat al-mar'atu li zawjiha," ketika seorang istri berkata kepada suaminya, "Tolikni," atau cenakan tolak we can abdi teh bari kitu nya. Maka bari ngalagu kan gayana teh bari ngalagu. Perang laguna. Nyeri teuing. Aya kan laguna. Si istri teh ngomong ka sakina teh, "Tolik nih cenah tolak we cenah abdi teh Kang." Maka jaat yaumal kiamati, si perempuan tersebut akan datang pada hari kiamat, wa wajhuha lalah mapihi. Wajahnya tidak ada daging sedikit pun di wajahnya. Berarti rorongkong lah wajahnya teh gitu. Eueuh dagingan. Si kira-kira lamun anu geulis eueuh dagingan, aya geurisan keneh teh. Oh, begitu. Rorongkong ku tulang ku teu aya geulisan dan pada aya kulitan gitu kan. Iya gitu. Terus nanti luka-liku wajahna kan gitu karek aya geulis dengan sarua gitu. Lamun teu aya kulitan mah sarege nan sarupa anggar jiga kitu. Ya sok ayeuna anu geulis jeung teu pati geulis ala kulit wajahna kan sarua jiga kitu gitu. Lalah mapihi tidak ada daging pada wajahnya. Walisanuha kharijun min faqoha. Lidahnya keluar dari kuduknya. Berarti kan meureunna ngamai naonna tah? Letahna ngamai. Jigana teh ngeri pisan lamun urang ayeuna ningali di dunya aya jalma wajahna teu aya kulitan, letahna ngamai cik mun peuting papang jeung nu kitu rek kumaha. Mengerikan. Wa tahwi ila qa'ri jahannam dan dia terjungkir di kerak jahanam. Wa in kanat tasumun nahara wa taqumul laila daiman. Walaupun selama di dunianya kalau siang dia berpuasa, kalau malam dia
suka beribadah. Jadi sanajan tukang ibadah malam, tukang puasa, tapi gara-gara naon? Gara-gara minta cerai, tepupuguh gitu ya. Tepupuguh minta cerai. Maka akhirnya kalau disiksa Rasulullah bersabda, "Innallaha la yangduru imra'atan la tashkuru zawjaha." Sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Walau teh mau direret-reret acan. Kalau ada seorang istri yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Osok pada aku suaminya teh diberikan nafkah tapi teu nuhun-nuhun acan gitu. Tidak mau bersyukur, dibere sakitu sakit kurang we gitu. Keur dibere 100.000 kurang, digedean 200.000 kurang, nepi ka 100 juta kurang. Karena memang ianya lamun lamun harta awas ya sing terang. Harta itu tidak akan pernah membuat kita puas. Kurang boga penghasilan 100.000, pangabutuhna teh pasti leuwih ti 100.000. Penghasilan orang nambahan nepikeun ka 1 juta, eta teh pangabutuh teh bakal kumaha deui. Bakal nambahan deui terus we kitu. Baheula mah ke 100.000 can wani nganyuk motor kan. Terus boga 1 juta mah kan wani naon tah? Nganyuk motor kan beuki gede pangabutuhna teh gitu. Bakal kurang we terus. Sing nepikeun ka harta loba ogenan pasti akan merasa kurang. Nah, maka sebesar apapun nafkah yang diberikan oleh suami, seorang istri itu harus pandai bersyukur. Di materi sebelumnya dikatakan bahwa pemberian dari suami walaupun kecil itu harus dipandang sebagai pemberian yang besar. Misalnya mah saljan dibere 1.000 kudu dianggap eta 100.000. Saljan dibere 1.000. Ya kalau sesuai dengan kemampuannya kan. Mampuna ngaranapah tengan 1.000 sapoe anggap eta 100.000. Wah, gitu disuhun ku mun gitu. Padahal mun 1.000. Daripada dibere badag tapi tidak berterima kasih. Mungkin di akhirat ku Allah tidak akan dipandang. Mau ditinggali acan ku Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yang durullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya sedangkan dia tidak dapat mencukupi suaminya. Akhir ari kasalaki hayu we nuntut minta pamilikeun itu minta pamilikeun ieu ketika suami minta ditolak wae. Ya gitu kan. Jadi ari hak terus dikumaha dipenta ari kewajiban tidak dilaksanakan maka dia nanti pada hari kiamat ku Allah teh moal ditingali acan diacukeun cenah pirage diacukeun ulah pirage sok ayeuna we di dunia ketika datang misalkan idola orang teh idola pisan kasih bapak eta teh si bapak eta datang kabeh disapa anu datang di dinya kecuali urang diliwat kira-kira kumaha perasaan urang kumaha cik perasaan urang deng beureung kitu nya batur teh sadar rembukeun pisan ka urang teh gitu izin meureun eta kan izin orang lain semua yang hadir di sana disapa ari urang diliwat pisan pasti orang teh nyeri iya Allah di akhirat gitu ketika nanti Allah melihat kepada orang lain disapa orang lain macuk Allah tadi disambut ari urang mah diacuhkeun kan berenang pasti nyeri pisan eta teh jadi ulah dianggap pira gitu kalau tadi ditinggalin pasti bakal sedih gitu selanjutnya lau ka mana lompatna la tastagna nah kadenya lau anna lil mar'ati minal mali misla mulki Sulaiman bin Daud alaihi wasallam wa akalahu jaujuha summa qalat lahu aina mali illa ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan. Andaikan seorang wanita itu mempunyai harta kekayaan seperti kekayaan Nabi Sulaiman bin Daud, berarti ieu mah istri beunghar. Istri beunghar, kemudian dia punya suami, menikah kepada suaminya dan suaminya memakan harta itu. Itu merenya.
suamina teh ngamam tina harta saha? Istri. Dan nu beungharna sahana? Istri nu beungharna. Lalu dia bertanya kepada suaminya, "Mana harta urang?" Gitu kan. Nanya ke kasalaki, "Mana harta urang? Di mana hartaku?" Maka Allah pasti akan melebur amal wanita tersebut 40 tahun. Berarti 40 tahun ka tukang dilebur amanah. Padahal harta nu saha? Harta nu manehna didahar ku saha? Ku suami. Ditanyakeun bener kitu nya. Suamina teh menta teu pira minta teh 10.000 jajan ada 10.000 kemari kemana tuh? Cek saha teh? Cek istri teh 40 tahun tah amal dilebur. Gara-gara nanyakeun padahal harta nu saha eta teh? Nu manehna gitu nya. Harta nu manehna. Jeung hartos ulah kitu gitu nya ka sama ka suami. Hiji deui. Lau annal mar'ata malakati dunya bihada piriha wa anfaqat til jami'a ala jaujiha summa manat alaihi badahinin illa ahbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'aqarun. Seandainya ada wanita yang memiliki dunia dan seisinya, berarti bakat kunawana tah bakat ku beungharna ieu teh ngalamun gitu nya. Lamun aya istri beunghar pisan. Kemudian dibelanjakan semua hartanya untuk suaminya. Hartana teh dipeserkeun sadayana, dipasihkeun ka saha? Ka suamina. Kemudian ia mengungkit-ungkit suaminya sesudah waktu lama. Nah, maneh teh coba cenah lamun ku urang teh dibere, mah maneh teh moal kieu, cenah teh pan maneh teh gara-gara urang, cenah maneh teh teh. Ceuk sahana teh. Ceuk si Isa teh berarti kan ngungkit-ngungkit. Maka Allah akan melebur amalnya dan ia akan dihalau, berarti digiringkeun nanti pada hari kiamat bersama-sama dengan si korun. Orang si korun kan? Gitu. Padahal nepikeun ka beak harta didikeun ka saha? Ka suami kan gara-gara naon? Gara-gara ngungkit-ngungkit gitu. Berarti lamun geus masih kan istri masih ka suami geus nu geus mah gitu nya. Ulah mengungkit kembali. Meureun bakat kubogo ka salaki salakina jelema terduga geus dibeli sok asal daek kawin di urang dibere mobil hiji gitu. Ayo Gusti Lila, dari mobil lu bawa kemana ke mobil? Sama kaya teh bakal dilebur amalna. Jika dihijikeun jeung saha? Jeung siku. Nah, berarti yang dibahas hari ini baru wanita-wanita yang akan menjadi penghuni neraka gitu. Mudah-mudahan Anda semua karena Anda wanita, saya tidak mengatakan kita karena saya laki-laki. Tidak termasuk kriteria wanita-wanita atau istri-istri yang disebutkan dalam hadis-hadis yang barusan. Sekali lagi, bukan menakut-nakuti supaya tidak mau bersuami, bukan. Tapi tujuannya supaya menjadi istri yang soleh, yang berbakti kepada suami. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Saya dijamkan ya? Ya, silakan untuk memimpin doa. Sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.